Nama Nyonya C, jenis kelamin perempuan, usia 50 tahun, alamat Jawa, kemudian bangsa atau suku Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian untuk anamnesisnya, keluhan utama mata kanan dan kiri kabur, pegal setelah membaca, terasa ada yang mengganjal dan kemerahan. Untuk riwayat penyakit sekarang itu kabur, penglihatan kabur terutama saat melihat jarak jauh sejak 10 hari yang lalu. Bila membaca dekat kabur dan setelah selesai akan ya, kenapa? Saya tidak terganti. Oh no. Slide oke. Oh. Baik, saya ulang untuk portofolio miopia. Jadi untuk identitas pasiennya, nama Nyonya C, jenis kelamin perempuan, usia 50 tahun, alamat di Jawa, bangsa Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk anamnesisnya, di mana keluhan utama yaitu mata kanan dan kiri kabur, kemudian pegal setelah membaca dan terasa ada yang mengganjal dan kemerahan. Riwayat penyakit sekarang, di mana pasien datang dengan mengeluhkan penglihatan kabur terutama saat melihat jauh sejak 10 hari yang lalu. Bila membaca dekat kabur dan setelah selesai biasanya akan terasa pegal dan pusing. Kemudian tidak ada riwayat menggunakan kacamata sebelumnya. Pasien merasa ada yang mengganjal pada mata kanan dan kiri sejak 4 minggu yang lalu. Riwayat sering terpapar debu dan sinar matahari saat mengendarai sepeda motor tanpa kacamata pelindung saat berpergian. Untuk riwayat penyakit dahulunya, di mana belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya, tidak ada penyakit lainnya. Untuk riwayat keluarga, penyakit keluarga di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan serupa, tidak ada riwayat menggunakan kacamata dalam keluarga. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, di mana didapatkan keadaan umumnya tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, gizi cukup, tekanan darah 120/90. Pada pemeriksaan oftalmologinya, untuk pemeriksaan visusnya didapatkan visus jauh tanpa koreksi pada okulodextra itu 6/20, okulis sinistranya 6/30. Kemudian dikoreksi pada okulis sinistra spheris minus 1,25 dioptri, dan pada okulis sinistra spheris minus 1,50 dioptri. Dan visus jauh dengan koreksi terbaik pada okulodextra dan sinistra itu 6/6. Kemudian untuk visus dekat dikoreksi dengan spheris plus 2 dioptri okulodextra sinistra. Kemudian untuk pemeriksaan segmen anterior, di mana pada pemeriksaan palpebra superior didapatkan ptosis tidak ada pada kedua bola mata, kemudian hematom, fulnus laserasi, edem, hiperemis, side dan entropion juga tidak ada. Kemudian untuk palpebra inferior, di mana edem pada kedua bola mata tidak ada, hiperemis pada kedua bola mata tidak ada, untuk silianya trichiasis pada okulodextra dan sinister tidak ada, dan entropion tidak ada. Untuk konjungtivanya, di mana induksi konjungtiva dan siliar tidak ada, tapi pada pertumbuhan fibrovaskular pada okulodextra dan sinistra itu dia tampak adanya selaput berbentuk segitiga dari arah nasal menuju ke limbus, di mana belum sampai limbus, kurang lebih 3 mm. Kemudian ada untuk pemeriksaan kornea, di mana pada kedua bola mata ini tampak jernih, tidak ada infiltrat dan sikatrik. Untuk kamera okuler anterior, di mana kedalamannya cukup, hifema dan hipopion tidak ada. Untuk iris sinekianya reguler, untuk iris reguler dan sinekianya tidak ada. Untuk pupil bentuknya bulat pada kedua bola mata, diameternya 2 mm pada kedua bola mata, refleksnya positif, kemudian isokor positif. Untuk lensanya pada kedua bola mata ini yaitu jernih. Ini untuk pada pemeriksaan lainnya juga didapatkan petridium positif. Kemudian untuk pergerakan bola mata bisa melihat ke segala arah,
Kemudian untuk tekanan intraokuler untuk pada pemeriksaan palpasinya normal. Kemudian untuk indentasisi SIOTS tidak dilakukan. Kemudian pada palpasi nyeri tekan tidak ada, massa tumor tidak ada, dan glandula preaurikuler tidak ada pembesaran. Kemudian untuk pemeriksaan oftalmologi untuk segmen posterior didapatkan oculodextra dan sinistranya itu normal. Untuk diagnosisnya di mana didiagnosis ODS miopia, presbiop, dan pterygium derajat 1. Kemudian di DD dengan hipermetrop dan juga astigmatisme. Untuk tata laksananya diberikan topikal yaitu cendoliters, dan juga diberikan tata laksana oral yaitu Nerodex. Kemudian diberikan juga pemberian kacamata. Pada oculodextra diberikan spheris minus 1,25, oculi sinistra diberikan spheris minus 1,5, dan tambahan spheris plus 2. Untuk prognosisnya untuk cosmeticam, advisam, dan sanasionam itu Dubi Adbonam. Terima kasih. Tapi dok, mungkin itu untuk portofolio saya dok. Mungkin saya buka sesi diskusi dok. Baik, mungkin dari kakak dan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi portofolio miopia? Saya persilakan. Apakah ada pertanyaan dari kakak dan teman-teman? Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu pada kasus yang telah dipaparkan tadi, bagaimana klasifikasi miopia berdasarkan ukuran lensa yang digunakan di Iya baik. Jadi tadi pertanyaannya dari kasus ini bagaimana klasifikasinya? Baik dok, mungkin saya coba jawab dok. Jadi kalau dari kasusnya tadi ini dia untuk klasifikasi dari miopianya ini dia termasuk miopia derajat ringan. Kenapa? Karena tadi pasien itu diberikan lensa spheris minus 1,25 dan minus 1,5 dioptri, di mana sebagaimana yang kita tahu kalau miopia derajat ringan biasanya itu pasien yang menggunakan lensa dengan koreksi ukurannya itu kalau tidak salah 0,25 sampai 3 dioptri. Jadi pada pasien ini itu termasuk miopia derajat ringan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. baik, terima kasih jawabannya. Tapi bagaimana dari kakak dan teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Apakah masih ada kakak dan teman-teman yang mau ditanyakan? Pada presenter mungkin saya ingin bertanya, kan pada kasus miopia mungkin bisa kita jelaskan bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan agar bisa terhindar miopia, mungkin bagaimana kita jelaskan pada pasien? Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini. Dan jadi pencegahan apa mungkin yang bisa kita berikan kepada pasien supaya tidak terjadi atau miopianya tidak meningkat. Jadi kalau dari kasusnya tadi sepertinya dari kasusnya itu tidak ada dijelaskan bahwa kenapa pasien ini bisa terkena miopia, karena di riwayatnya tidak dijelaskan, hanya riwayat berkendara tadi yang disebutkan. Jadi kalau mungkin sebenarnya kita harus juga tanyakan riwayat kebiasaan pasien.
atau mungkin apakah ada riwayat keluarga yang menderita hal serupa, kayak mungkin di keluarganya mungkin ada yang mata minus, bisa kita tanyakan. Nah, jadi kalau misalnya kita edukasi mungkin, atau kita kasih tahu bagaimana cara mencegahnya, mungkin kita bisa tanyakan ke pasiennya untuk membiasakan duduk dengan posisi tegak, jangan terlalu sering membaca dengan jarak yang sangat dekat atau mungkin menonton. Tapi sebenarnya tidak dilarang, tapi mungkin sebaiknya diimbangi dengan kegiatan, mungkin kita melihat ke luar atau pemandangan outdoor lah. Jadi diimbangi supaya mata minusnya ini dia tidak meningkat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi apakah dari teman-teman masih ada yang mau menjawab? Saya persilahkan. Yang mau bertanya, dan juga siapa tahu ada yang mau menambahkan dari jawaban saya, mungkin bisa juga saya persilahkan. Tapi dok, sepertinya sudah tidak ada, dok. Ya, makasih ya. Presentasinya portofolio. Kita lihat dari identitas dulu. Identitas pasalnya umur 50 tahun. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Jadi seperti yang siapa? Riflan ya. Seperti yang Riflan tadi kan, seharusnya ini kan portofolio tahun, kalau bikin status dilengkapi juga ibu rumah tangga. Itu ibu rumah tangga masa kini jualan online apa cuma masak, nyuci baju gitu aja, rawat anak ya. Penting untuk pembelian kacamata. Kalau ibu rumah tangga yang tiap hari jualan online HP terus, ya memang akurasi kacamatanya harus betul-betul ya, pemberian kacamatanya. Beda dengan ibu rumah tangga yang cuma masak, tidak bisa baca tulis, kayak itu beda. Makanya jangan ditulis IRT gitu aja ya, lebih spesifik lagi seperti yang Rafli tadi bilang, Riflan, siapa namanya, Riflan ya. Ya, terus slide berikutnya. Anamnesa seperti tadi, tidak ada mata merah ya, kabur perlahan, tidak ada merah, yang penting itu. Jadi kita ada kemerahan, ada kemarahan ya, ada kemerahan mengganjal, kemerahan. Terus riwayat sinar matahari, riwayat pakai kacamata sebelumnya ada nggak? Tidak ada, dok. Nah, itu dia, karena dia tidak merasa dirinya minus sejak masih remaja mungkin, makanya dia tidak tahu. Akhirnya timbul kemerahan itu karena eksposur terus-terusan matahari dan tidak tahu kalau dirinya itu minus, karena dia mungkin pekerjaannya nggak ada melihat jauh, tidak kuliah, mungkin tidak apa yang membutuhkan pekerjaan jauh. Terus slide berikutnya, karena ada kemerahan kita memprediksinya gimana, apakah ada kelainan refraksi atau bukan. Terus slide berikutnya, ini seperti tadi tidak ada. Slide berikutnya, nah ketemu ternyata dia minus, dan untuk membacanya perlu koreksi plus 2. Sudah tahu ya, 6/20 artinya dia selerkan pada tengah-tengah, itu baru bisa baca. Tengah-tengah ke atas bisa, bawahnya ke tengah bawah tidak bisa di selerkannya. Kemudian nulisnya visus jauh, koreksi terbaik, visus dekat. Visus dekat itu ditulis dulu. Kalau normalnya kan visus dekat itu kalau lihat jauh kan normalnya 6/6. Kalau visus dekat itu normalnya seperti apa? Kalian harus tambahkan pakai Amerika standar ya.
kan pakai American Standard Jagger toh. Penulisan visus dekat ini American Standard misalnya. Visus dekatnya dia berapa visusnya? Dari bisa lihat video saya. Karena ada itu 60, 50 sampai 20. Normalnya kan 20 dia. Nah, cara penulisannya ditambahi di kolom tengah itu visus dekat pada jarak 30 cm, dia bisa sampai membaca Jagger berapa. Misalnya 60, yang gede-gede aja bisanya. Ditulis di situ. Ya, Riflan ya. Lain-lainnya juga membuat status visus dekat itu visus dekat yang kolom tengah itu visus dekat pada jarak 30 cm. Dia dia AS American Standard atau Jagger bisa yang gede aja misalnya 60 gitu ya. Kemudian koreksi di bawah visus dekat koreksi 30 plus 2 pada jarak 30 cm itu dia bisa 20. Kalau yang jauh kan nomor 6, normalnya dia 20. Ditulis di situ American Standard atau Jagger 20, artinya normal. Jangan gitu aja. Nanti ya ditulis 20 itu ditambahin. Ya, jangan langsung plus 2 itu. Ya, koreksi aja. Nanti visus dekat pada jarak 30 ditambahin situ dia 60. Koreksi plus 20 visus dekat pada jarak 30 20. Ya. Nanti ya Riflan ya, nanti kalian yang lain-lainnya kalau mau nulis status jarak dekat seperti itu. Ya, terus slide berikutnya. Ini normal semua. Terus slide berikutnya. Konjungtiva. Tadi kan kemerahan. Ya, dari anamnesanya kemerahan. Setelah diperiksa ternyata tidak ketemukan injeksi konjungtiva, tidak ada injeksi siliar. Kalau ada injeksi konjungtiva artinya diagnosanya konjungtivitis. Kalau injeksi siliar artinya keratitis. Ini nggak ada, yang ada selaput segitiga. Ya, terus jadi merahnya bukan karena konjungtivitis ya, untuk menyingkirkan diagnosa. Terus gambarnya. Oh ini ya, udah, ini normal semua. Langsung ke gambar. Slide berikutnya. Nah, ternyata ada pterygium yang nggak nyampe di kornea. Terus slide berikutnya. Ya, bisa semua ya, nggak dipalpasi, nggak disiot. Terus ini normal semua, nggak ada. Terus ini di fundoskopi normal karena 6/6 ya. Terus nah, diagnosanya betul. Kenapa didiagnose different diagnose hipermetrop dan astigmat? Tapi dok, karena kelainan refraksi juga dok. Ya, karena sama-sama keluarnya rabun jauh. Betul ya? Hipermetrop rabun jauh ya? Astigmat rabun jauh ya? Setuju? Ya, nanti aja. Ada yang nggak setuju hipermetrop rabun jauh ya? Nanti sebentar lagi saya kasih kasusnya ya. Ya. Terus lanjut berikutnya. Nah, terus kenapa dikasih obat sindoliter sama neurodex? Alasannya kenapa? Terus 3x1. Kenapa? Sindolitersnya 3x1 tetes. GTT nggak pakai L. GTT 1 dia. Ya. Gimana bisa dijawab? Kenapa pada pasien dikasih sindoliter sama neurodex? Kenapa pasien ini dikasih sindoliter dok? Untuk supaya dia lumasi matanya dok, serta untuk supaya dia mencegah terjadinya mata kering dok akibat kekurangan sekresi air mata atau yang teriritasi karena kondisi lingkungan dok.
Jadi Terus mungkin ini neurodeknya? kalau neurodexnya dok untuk obat vitamin dok, bukan vitamin pada pasien. Vitamin untuk otot atau untuk miopianya? Kan diagnosisnya harus rasional. Diagnosis miopia progresif ditambah vitamin B kompleks. Rasional nggak? Kan kamu angkat diagnosis miopia, pterygium, presbiop. Rasional nggak kira-kira dikasih neurodek? Nah, gitu ya untuk koreksinya ya. Jadi setiap pemberian penatalasem medikamentosa, dokter itu harus rasional. Jangan gara-gara sponsornya Dexamedica itu neurodek, kalian dibayar berapa sama neurodek, kalian nggak neurodek, ya supaya komplit cicilannya gitu. Itu jangan loh. Ya, tadi sindolitis agak betul jawabnya ya. Karena dengan diagnosis pterygium itu mempengaruhi ocular surface-nya, mempengaruhi air matanya. Lapisan yang ketiga, yang musin dari 3 lapis salah satunya itu berkurang, sehingga di pemberian dibeli sindolitis. Kenapa? Isinya sindolitis memang apa? Sindolitis isinya apa? Isinya sindolitis apakah pelumas atau oli? Sehingga tadi Andi bilangnya Riflan tadi pelumas. Apa isinya sindolitis? Apa sodium klorida dok? Ya, air garam. Ya. Klorida loh. Nah, itu ada beberapa pernah sindo paparan, itu isinya hampir sama dengan air liur. Salah satunya untuk berfungsi mengganti musin ya. Kalau ada pterygium, fungsi musin sen goblet di konjungtivanya itu berkurang, sehingga diberikan pilihan liters, sindoliters. Ya, bahan dasarnya adalah air liur itu, sindonya bilang gitu. Makanya kita percaya. Kemudian kenapa kok 3x1? Kenapa nggak 3 jam sekali? Apakah sama dengan pemberian amoksisilin 3x1? Kalau tetes, apakah memang cukup itu tiap 3 hari sekali? Berarti kan gitu toh. Air matanya itu habis nggak dalam waktu 3 jam? Kan untuk memperbaiki air mata cukup nggak? Nah, baca lagi ya, berpikirnya seperti itu. Tiap 3 jam itu obat tetes, ada penelitian setiap 3 jam itu mulai menurun obat yang ada di air mata itu, karena dia dengan berkedip dia keluar lewat lasula ciliaris, ductus nasuralis itu keluar, sehingga tiap 3 jam ditetesi lagi, bukan 3 kali sehari. Itu farmakokinetiknya dari pemberian obat tetes ya. Tuh, terus ini untuk pemberian kacamata membutuhkan pemeriksaan apa aja? Seharusnya ditampilkan itu resep kacamata. Gimana? Dibutuhkan tambahan pemeriksaan apa aja? Riflan, coba. Pemeriksaan visus dok, pinhole kayak. Terus apa lagi? Kan ini, coba resep. Butuh pemeriksaan apa? Kalian harus bisa bikin resep, tahu kompetensi 4A. Kan sudah ketemu ukurannya minus 125. Nulisnya gimana itu? Bisa lihat ya video saya ya, contoh resep kacamata. Ya kan sudah diukur, itu minus 125, minus 1,5 yang kiri, ADD-nya tambahnya presbionya 2. Nah, kalian lihat yang paling atas itu. Penglihatan setelah resep kacamata, penglihatan jauh garis miring dekat. Kalian resepnya apa kalau pada pasien ini? Penglihatan jauh dok. Hah? Jauh aja. Lah untuk presbiopnya? Untuk presbiopnya untuk penglihatan dekat juga dok. Nah, berarti diberikan sferis minus sama positif dok. enggak nulisnya itu loh, penglihatan jauh ada, penglihatan dekat ada. Jadi pemberian resepnya, penglihatan jauh kalian lingkari, penglihatan dekat juga kalian lingkari.
kalian memberikan resep kacamata bifokal, fokus untuk jauh dan fokus untuk dekat. Itu gitu artinya pada kasus ini. Nanti kan beri resep ke optik, itu Pak optik, pasien ini butuh kacamata jauh sama dekat, ada atas ada bawah, ada bifokal, ada untuk lihat jauh dekat, gandeng itu yang kacamata atas bawah itu loh, pernah lihat ya? Nah itu kalian perhatikan, kemudian baru ditulis yang kanan itu minus 125, yang kiri 15, terus pada kolom ADD plus 2 ya, ditambahkan. Kalau ADD itu kanan kiri jelas, makanya nggak ada garis di situ ADD. Bisa baca ya? Bisa lihat di video ya? Bisa ya? Nah, itu. Kemudian di bawahnya apa? Pupil distan. Kan harus ngukur fokus itu, apalagi yang presbiope harus akurat itu. Gimana cara memberi pupil distan? Itu ada pupil distan titik-titik, garis miring titik-titik. Gimana ngukurnya? Dok, kalau setahu saya dok, pupil distance itu dia diukur dari puncak korneanya dok, dimana kita lihat bayangan refleks cahayanya di puncak dok. Ya, terus diisi di kolom mana itu? Pintar tadi, sudah ngeliat YouTube saya kayaknya, diulang lagi nih. Apa? Pasien lihat jauh, diukur pupil distannya, keluarlah misalnya 62 atau 64 gitu. Terus garis miringnya diisi apa lagi? Jadi garis miringnya untuk jarak dekat dikurangi dari setelah kamu ukur tadi 2. Misalnya pupil distannya kamu ukur tadi refleks corner image-nya 64, ketemu ditulis 62. Jadi 64 garis miring 62. Yang 64 untuk melihat jauh, yang pupil distan 62 untuk melihat dekat. Tuh, jadi diisi seperti itu ya. Ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti saya rekam ini, saya ulang lagi, saya di YouTube lagi biar dibaca lagi kalau ingat lagi ya. Terus slide berikutnya. Oh ya, edukasi tadi ya. Edukasinya sudah pintar tadi jawabnya. Kalau pasien ini beda lagi loh. Pertanyaan tadi Zaidan mungkin nanti, dan untuk yang pakai kacamata ini edukasi ke anak-anaknya nanti. Ada bakat miopia yang calon punya anak itu ada genetiknya, yang pakai kacamata minus itu nanti anaknya juga hampir 80% pakai, 90% pakai kacamata juga. Sehingga saran Andi Muhammad Riflan tadi diimbangi kegiatan outdoor activity ya, supaya nggak muncul progresifnya minus tambah cepat ya. Jangan main HP terus di kamar, jangan nonton komputer terus, tapi diimbangi kegiatan di luar, olahraga di luar, main sepeda, bulu tangkis, sepak bola, supaya minusnya nggak tambah cepat, nggak lebih tinggi dari orang tuanya. Tuh ya, betul tadi Riflan dan jawab betul. Sudah, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau maju? Tapi dok, jadwal selanjutnya dari bagian CBL katanya dok. Ya, tak kasih materi tentang